mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah SD Negeri 72 Pontianak Barat, yaitu Ibu Habibah SPD. Dan yang kedua adalah kepala sekolah SD Negeri 16 Pontianak Kota, Ibu Siti Thayyibah SPD. Nah, untuk tugas selanjutnya, mari kita ikuti wawancara dengan beliau-beliau tersebut. Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Iya Ibu. Saya ketemu Ibu meminta waktu sebentar. Nah, saya ini ingin memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi tugasnya kali ini adalah mewawancarai minimal 2 kepala sekolah. Nah, saya nantinya, perkenalkan, ini adalah kepala sekolah SD Negeri 72 Pontianak Barat, yaitu Ibu Habibah SPD. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja kepada wawancara ya Ibu ya. Ya, yang pertama adalah, Ibu kira-kira sudah berapa lama di kepala sekolah? Kalau dihitung kepala sekolah itu totalnya sekitar hampir 12 tahun, nanti kalau sampai pensiun, jadi pensiunnya itu kurang sekitar 8 bulan. Jadi untuk saat ini sudah 11 tahun. Cukup lama ya, di 3 sekolah. Alhamdulillah sudah panjang pengalamannya sebagai kepala sekolah. Tapi masih cantik Ibu, masih sehat, berarti kan ini tugasnya diarungi dengan senang, bahagia ya. Nah, harus. Iya. Ini Bu, pertanyaan yang pertama. Nah, selama ini menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan problematika atau pendidikan moral? Nah, kasus di sekolah itu kan biasanya banyak nih Bu, apalagi sudah 12 tahun ya kan. Nah, ada kasus yang namanya pendidikan moral, yaitu benar lawan salah. Pasti kita bisa membedakan, pasti kita tidak mau yang salah ya Bu ya. Nah, tapi ada kasus yang benar lawan benar, yaitu dilema etika. Jadi kita ambil keputusan ini tetap benar, tapi untuk istilahnya lebih baik bagi masyarakat atau peserta didik yang lebih baik lagi, memihak kepada mereka, tentu kita mengambil sisi yang lebih baik lagi, ya Ibu ya. Nah, bagaimana Ibu menanggapi kasus-kasus seperti ini? Jadi untuk kasus dilema yang seperti ini, biasanya kita pilah-pilah dulu, atau kita dipilih kasusnya itu seperti apa atau seperti apa. Jadi seperti yang banyak ditemui di sekolah ataupun di lingkungan pendidikan, terutama guru-guru, yaitu memang harus mempunyai pertimbangan yang berdasarkan pengujian yang jelas. Artinya jelas itu diidentifikasi terlebih dahulu kasusnya itu seberat apa, atau dipilah-pilah lah seperti yang saya bilang pertama tadi. Saya kira seperti itu ya Ibu ya. Berarti memang perlu pengujian ya dilema etika, karena benar melawan benar, kita mencari sisi yang lebih baik lagi gitu kan. Nah, pertanyaan yang kedua ini, selama Ibu melakukan identifikasi dari berbagai sudut pandang, misalnya kan menimbang segala macam mana yang paling benar, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, misalnya sama mengandung nilai kebajikan universal tanpa melihat agama, ras, suku, bangsa, misalnya begini Bu. Kan yang paling viral nih, anaknya kadang-kadang ada yang malas tapi pintar, ada yang kurang tapi malah rajin belajar setiap hari ke sekolah. Nah, begitu rapat kenaikan kelas, yang malas nih, sering malas tidak masuk, tapi pintar mau tak mau berdasarkan peraturan juga harus naik ya kan. Tapi nilainya karena alfanya malas menjatuhkan nilainya akhirnya kan, tapi mau tak mau. Nah, ini bagaimana Bu? Jadi
Jadi ini juga selama panjang tahun kita sebagai guru dan terutama saya sebagai kepala sekolah akan siswa jenjang berikutnya tapi kondisinya tidak sesuai, namun terbentur lagi dengan aturan. Jadi disinilah kita diperlukan kebijakan kita untuk mengambil keputusan tertentu dengan berbagai pertimbangan, ya. Lebih banyak positifnya tentunya yang berpihak kepada orang banyak daripada dan kepada siswa. Jadi sesuai dengan kita pertimbangan yang sudah kita tetapkan lah, kan ada aturan yang kita tetapkan di dalam kurikulum kita, aturan naik kelas itu seperti apa, tidak naik kelas itu seperti apa, disitulah yang kita pakai. Jadi memang ada istilahnya kebijakan seperti ada istilahnya belas kasihan seperti ini, ya kan. Satu sisi kita ingin menerapkan peraturan yang adil, ya. Tapi satu sisi kita melihat sisi ini kita tidak boleh memutuskan masa depan mereka, gitu kan. Ada rasa kasihan, jadi kan ada rasa kemanusiaan kita, ya Ibu, ya. Memang penuh pertimbangan, ya. Namun yang paling berat itu biasanya kebentuk dengan umur, ya. Kalau kita tidak naikkan umurnya sudah terlalu dewasa, nanti di kelas SMP mungkin bisa menjadi anak itu minder karena usianya sudah tua di usia SMP. Jadi itu juga beberapa pertimbangan yang kita harus sampaikan. Nah, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil sebuah keputusan sehingga keputusan yang diambil Ibu ini benar-benar tepat dan benar-benar berpihak kepada murid atau guru, kemudian benar-benar lebih banyak manfaat positifnya. Jadi dalam hal langkah-langkah atau prosedur seperti yang biasa kami lakukan, kami kan sebelum menentukan kenaikan kelas itu kan ada rapat yang namanya rapat kenaikan kelas. Nah, di dalam rapat kenaikan kelas itu kita ambil keputusan bersama, kita ambil pendapat dari Dewan Guru yang biasanya berkecimpung di kelas tersebut, menangani anak tersebut, yaitu tentunya dengan mengambil keputusan yang menurut kita semua, bukan menurut Ibu sendiri, tetapi menurut kita sebagai peserta pendidik, ya bukan peserta didik tapi peserta pendidik, bahwa anak ini layak atau anak ini tidak layak, demikian ya. Jadi kemudian pasti mengambil keputusan itu teridentifikasi masalahnya dulu, ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus benar lawan benar itu tadi? Tantangannya yaitu di dalam mengambil keputusan itu sangat susah. Artinya harus penuh dengan pemikiran yang ekstra. Sebaiknya anak ini ditangani seperti apa, kan gitu. Jadi juga termasuk dilema kami. Tapi insya Allah dengan kebersamaan, dengan keputusan mencari solusi bersama-sama itu bisa diatasi. Berarti dengan istilahnya prosedur ya, Bu, kemudian kalau ini bagaimana, kalau diambil keputusan ini bagaimana, penuh dengan pertimbangan, ya kan. Kemudian selanjutnya, apakah itu memiliki sebuah tata kelola atau program atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yaitu benar atau lawan benar? Kemudian apakah dari kasus itu langsung diselesaikan di tempat atau di pending terlebih dahulu? Tergantung resikonya, ya. Kasusnya kalau bisa langsung ditangani kita tangani, tetapi kalau memang belum bisa ditangani karena kita perlu penuh kehati-hatian, maka kita pending dulu cari solusinya. Siapa saja yang bisa dapat kita ajak bicara untuk menyelesaikan solusi itu. Kalau kita tidak bisa di dalam satu sekolah, kita ada pengawas kita. Kalau sampai pengawas tidak bisa, sampai kita
tak ada dinamitas. Yang pasti kita jangan keluar dari jalur kita sebagai lingkungan pendidik. Jadi dalam jalur dulu, kalau di dalam jalur sudah tidak bisa menangani, nanti barulah kita keluar. Contohnya ke kepolisian atau yang sesuai lah yang terkait. Jadi Tergantung masalahnya. jenjangnya ya, tergantung masalahnya, kemudian ada jenjang yang baru dilalui. Kalau tidak, kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan di sekolah, tentu masih di sekolah ya. Iya. Nah, pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu ibu dalam mengambil keputusan selama melakukan tugas sekolah ini? Tentunya ada ya Bu ya, di sekolah kita kan kita sudah memberikan porsi-porsi tersendiri ya, sesuai dengan kompetensinya. Contohnya kalau guru agama tentu pembelajaran etikanya lebih tinggi, bukan berarti guru yang lain tidak ya, jadi itulah yang kita libatkan. Kemudian guru kelas juga kita mintakan pertimbangannya ya kan. Kemudian selain guru kelas, mungkin guru-guru yang lain bisa membantu, bisa kita ambil, kita minta keputusan mereka, kita minta pendapat mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, sehingga faktor-faktor yang penyebab terjadinya sesuatu tadi bisa dilaksanakan, diselesaikan. Ya, baik sekali Ibu, kemudian memang pengalaman itu lebih berharga daripada ilmu pendidikan dan seberapa tinggi pun pendidikan, kalau pengalamannya masih rendah, ya tetap pengalamannya nomor satu ya Allah. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan? Adakah kira-kira yang memang membuat Ibu sangat dilema atau membuat Ibu yang berpikir kembali, keputusan saya ini kemana harus kan? Baik, terima kasih dengan terkait jawaban yang terakhir. Tentunya kita mengambil keputusan itu dengan kehati-hatian ya, tidak semena-mena atau serta-merta kita mengambil keputusan. Jadi harus kita pikirkan sejauh dan sedalam-dalamnya, terutama supaya kita tidak terjebak dengan keputusan diri kita sendiri. Kita bisa berkolaborasi dengan kawan lain, dengan guru-guru. Mungkin kita harus adakan, karena ada masalah kita undang guru-guru untuk memecahkan masalah secara bersama, maksudnya masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa kita. Nah, ini yang saya akan menjadi kolaborasi intinya ya, kolaborasi dengan semua pihak ya, yang mungkin kita melakukan keputusan yang kita buat itu sendiri, tentunya ada kolaborasi dengan semua pihak ya. Nah Ibu, yang terakhir, nah saya meminta pesan dari Ibu tentang pengalamannya pada saya sebagai calon guru penggerak ini gitu kan, berbagi pengalaman, siapa tahu saya suatu saat di posisi Ibu bisa mencontoh apa yang Ibu lakukan. Ibu saya yakini dengan kesabaran gitu kan, paling tidak 12 tahun banyak sekali permasalahan yang Ibu lakukan, apa yang Ibu istilah hadapi, tapi kasus-kasus tersebut Ibu putuskan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Baik Bu Eni, memang saya ini sudah ibaratnya, karena kita sudah hampir pensiun ya, sudah kenyang dengan pengalaman. Jadi untuk mengambil suatu keputusan itu harus dengan penuh kehati-hatian. Nanti suatu saat apabila Ibu Eni terjun ke lapangan, dipercaya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, Ibu Eni harus bisa merangkul teman-teman semua, harus bisa mengerti kondisi mereka semua, harus bisa membagi perasaan kita kepada sesama kita, ke kawan-kawan kita ini tidak ada yang beda di antara kita. Jadi semua itu kita anggap sama derajatnya ataupun ya polanya gitu kan. Jadi
kita dalam menyelesaikan atau menanggapi berbagai perangai kawan-kawan itu kan berbagai macam kan ya. Yang pertama kita harus sabar, ya. Kedua, penuh dengan ketelitian, penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan berkomunikasi dengan teman yang lain, ya. Tidak usah dipendam sendiri, ya kan? Kalau sendirian kita tidak mampu mengambil keputusan, bisa-bisa keputusan itu salah. Karena kalau kita berkolaborasi dengan teman kita, jadi kita ada pendapat-pendapat dari teman kita. Jadi yang utama adalah kesabaran, ketelitian, kemudian kecerdasan kita di dalam mengambil keputusan. Kira-kira di Kolaborasi ya Ibu ya. Iya. Iya. Terima kasih Ibu atas masukan kritikan kepada saya, sangat membantu sekali. Saya sangat berterima kasih dengan sosok dengan kepala sekolah sudah berpengalaman, bisa memberi pencerahan kepada saya, bisa memberikan istilahnya pandangan kedepannya seperti apa seandainya menjadi seorang pemimpin atau leader ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini adalah salah satu kepala sekolah dari SD 16 Pontianak Kota, yaitu Ibu Siti Thayyibah. Nah, Ibu, kira-kira Ibu menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun, Bu? Alhamdulillah sudah 2 periode setengah ya Ibu ya. Tentu dengan lamanya menjadi kepala sekolah banyak keputusan-keputusan yang Ibu ambil selama ini dalam menjalankan tugas. Nah, saya ingin meminta waktu atau memohon minta waktu sedikit kepada Ibu untuk wawancara. Ya, sebagai tugas kami dalam memenuhi tugas calon guru penggerak ini. Jadi saya mau wawancara Ibu tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah selama ini. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu ya. Saya langsung saja Ibu ya, tidak memperpanjang waktu. Begini Ibu, pertanyaan yang pertama, selama ini Ibu menjadi kepala sekolah tentu banyak sekali kasus-kasus yang Ibu hadapi, baik di sekolah, di luar sekolah, ataupun lingkungan dinas pendidikan tentunya kan. Nah, apakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Bukan moral itu contohnya benar melawan salah, tentu pasti ada ya Ibu ya. Ya, kemudian dilema etika benar lawan benar. Nah, ini paling yang banyak sekali ditemui. Nah, bagaimana Ibu menanggapinya? Kita lihat dulu permasalahannya dari sisi moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun kita lihat lagi kasus itu, jika tidak melanggar hukum maka kasus itu benar lawan benar. Nah, di sini masalah tersebut adalah dilema kita sebagai atasan, sebagai kepala sekolah, yang mana kita juga harus menjaga etika, baik itu etika yang biasa kita temui di lapangan, bukan hanya dengan guru saja, tapi juga siswa kita juga harus kita lihat etikanya yang untuk mempertimbangkan kejelasan daripada kasus tersebut. Nah, iya itu ya, tentu bukan hanya mengambil cerita lalu, tapi mempertimbangkan. Betul. Nah, yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu,
artinya dengan waktu rentang yang lama 10 tahun mungkin ibu berada di sekolah yang berbeda, tentu kan menemui kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar yang akan ibu ambil, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan atau kebajikan universal yang tidak dipengaruhi oleh ras, agama, jadi kebaikan untuk semua orang. Selama ini saya menyelesaikan kasus. Kita lihat dulu kasusnya dari segi mana. Itu kita tidak boleh hanya melihat siapa yang punya kasus, tapi kita harus menampung kasus itu, dan kita tidak boleh membeda-bedakan antara suku, antara agama, ras, budaya, tidak boleh. Ketika kita mempunyai kasus, menyelesaikan kasus-kasus yang kita hadapi di lapangan, kita panggil dulu orangnya, diajak bicara, apa sih sebabnya. Yang pertama tuh telusuri dulu masalahnya. Telusuri, setelah kita tahu dari ada masukan-masukan, barulah kita dudukkan orang itu, bagaimana jalan keluarnya, apa sebabnya. Jadi itu kan semuanya masalahnya banyak. Jadi tidak bisa kita ambil, oh si A mengadukan seperti ini, oh si J mengadukan semuanya itu kita terima langsung kita selesaikan seperti itu, tidak bisa. Jika saya mempunyai masalah, jika saya menyelesaikan masalah, itu saya biasanya selesaikan dengan kekeluargaan. Dipanggil satu persatu, awalnya saya panggil satu-satu dulu. Oh apa sih sebabnya? Si A, kemudian si B, apa sebabnya kok terjadi seperti ini. Kemudian saya cari solusi dulu, bagaimana sih solusinya, gimana orang itu agar bisa berdamai dan kasus itu tidak berkepanjangan. Jadi kita panggil, setelah saya itu kita panggil, kita cari, kasih masukan. Biasanya saya hubungkan dengan agama. Kalau dalam agama seperti ini, itu tidak diperbolehkan. Umpamanya kita bersama kawan tidak bertegur selama 3 hari, itu keempat harinya hukumnya udah haram. Jadi benar-benar mencari solusi terbaik, yaitu ya tanpa ada membedakan ras, agama yang jelas, dan kebaikan itu pasti ada tuh. Dan itu pun tentu berpihak kepada banyak orang ya. Pertanyaan yang ketiga itu, nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini dalam mengambil suatu keputusan di tempat ibu bekerja atau di luar tempat bekerja? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, menentukan penyebab permasalahannya, masalahnya bagaimana. Kemudian yang kedua, siapa-siapa saja yang terlibat dalam masalah itu. Yang ketiga, menanyakan kepada orang yang terdekat. Jadi seperti tadi saya minta masukan dari orang-orang yang biasanya dekat mereka, secara tidak diketahui oleh orang itu. Setelah itu tadi saya diskusikan dengan warga sekolah. Setelah diskusikan baru membuat keputusan untuk solusinya, jalan keluarnya bagaimana, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil keputusan itu.
tahap-tahap yang harus dipertimbangkan supaya istilahnya masalah menjadi jelas, kasusnya menjadi jelas dan bisa diambil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Nah, pertanyaan yang keempat, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi kasusnya benar melawan benar. Jadi ada kasus yang misalnya kasus ini berada di tengah, tapi jika saya mengambil keputusan ini, misalnya ada anak yang memang malas sekolah, tapi mau tak mau begitu pembagian rasa gimana sekolah, itu kan ada pertimbangan bagi dia sesuai peraturan, misalnya anak itu harusnya itu bagaimana Bu ngambilnya, kan benar lawan benar gitu kan. Dia sebenarnya anak ini tidak naik kelas, tapi karena kita memikirkan salah satu atau pertimbangan harus naik kelas, kemudian peraturan juga mengharuskan dia naik kelas. Bagaimana itu? Biasanya yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah dilema murid-murid itu memang tiap tahunnya ada dan juga berbeda-beda. Ada yang anak itu pintar tapi malas sekolah sehingga membuat nilainya itu jatuh di nilai harian. Tentu kita punya solusi, sampaikan dengan wali kelas. Pertama, wali kelas buat surat panggilan kepada orang tuanya. Panggilan pertama, kedua, ketiga, itu secara bertahap. Kemudian guru itu udah berusaha, kita panggil, anak pun sudah dibimbing, orang tua membimbingnya di rumah, gurunya membimbingnya di sekolah. Ternyata di akhir pembelajaran itu pas kenaikan kelas itu nilai anak itu belum tuntas, banyak yang belum tuntas, padahal orang tua dan guru itu sudah sama-sama berusaha. Itu kendalanya apa? Anak itu sudah 2 tahun tidak naik. Nah, mau tidak mau anak itu juga harus naik. Jadi mencari solusi yang terbaik ya. Tapi dari awal itu kita sudah cari jalan agar itu kita bisa memperjuangkan anak itu bisa naik. Itu dipanggil orang tuanya sama wali kelasnya. Jadi memang kasus yang dihadapi misalnya kepada harus benar-benar berpihak pada mereka. Kita juga memikirkan istilahnya masa depan mereka. Betul. Saya sangat pendapat sekali dengan itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang benar melawan benar tadi? Entah kita karena membuat keputusan ada rasa belas kasihan tadi itu kan, apakah anak Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau apa itu, atau memang istilahnya kasus tersebut harus diselesaikan dengan cepat, secepat mungkin atau di-pending dulu gitu. Kita lihat kasusnya dulu, hasilnya seperti apa. Pernah di sekolah saya lama itu ada kasus yang memang mendadak harus diselesaikan. Itu saya panggil orang tuanya, kita jemput orang tuanya, anaknya kita tahan. Kedua belah pihak itu kita panggil yang bermasalah tadi. Itu kita minta masukan dari orang tuanya.
kasus yang mendadak dan harus diselesaikan pada hari itu juga. Tapi kalau misalnya alhamdulillah ada guru yang report, kebetulan rumahnya itu tidak jauh dari sekolah, dan dengan cara musyawarah kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Alhamdulillah kasus itu tidak berkepanjangan, dan pada hari itu juga kedua belah pihak itu sudah bisa saling maafkan dan menerima untuk menyelesaikan masalah dengan cara kita. Jadi kasus yang kita selesaikan itu harus melihat kondisi ya, jangka pendek atau jangka panjang ya. Cepat harus diselesaikan atau bisa dipending, itu tergantung kondisi dan situasi kasus tersebut ya. Nah kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Ada pihak-pihak lain Untuk ngambil keputusannya ya. Kalau memang sekolah itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya, baru kita ke pembina pengawas kita. Kita lakukan dengan bertahap, tidak langsung ada masalah langsung melari ke dinas kita. Kita langsung kita meminta pengawas pembina itu minta bantuan, mungkin dengan kepala sekolah mereka tidak percaya dan masih kasusnya belum bisa diselesaikan, kita minta pengawas pembina ikut menyelesaikan masalah tersebut. Jadi memang ada beberapa pihak yang memang bisa membantu dalam kasus yang dihadapi. Ya. Nah pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah selama 10 tahun ini dalam mengambil keputusan baik yang berhubungan dengan istilahnya pendidikan moral ataupun dilema etika? Yang dilema etika inilah yang paling banyak benar melawan benar, karena keputusan yang kita ambil tentu kita ingin keputusan itu terbaik, banyak manfaatnya bagi orang banyak, banyak manfaatnya bagi peserta didik kita. Tentunya kita sebagai atasan bisa mengatasi masalah, menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah itu sangat luar biasa banyak. Ketika kita harus mengambil keputusan, kita harus bijak. Siapa yang kita hadapi, orangnya seperti apa. Kita tidak boleh langsung marah, tapi kita ajak ngomong, ya ajak ngobrol dulu lah. Insya Allah dengan seperti itu mereka bisa tidak panas. Kemudian dengan siswa, jika ada siswa yang punya kasus, saya pernah siswa kasusnya ya dianggap serius, tidak serius, tapi itu ke itu. Sebenarnya kasusnya tidak serius, tapi itu anaknya yang bermasalah. Jadi apa yang saya lakukan? Saya sebagai atasan, saya juga minta dengan wali kelasnya bagaimana caranya, tapi saya juga minta maaf dengan wali kelasnya. Saya ingin saya sendiri yang mengatasi masalah ini, memberikan sanksi dengan anak, biar anak itu efeknya efek jerak. Tapi sanksi itu bukan sanksi yang menghukum anak, tapi sanksi yang mendidik anak. Apa yang saya lakukan? Ada waktu itu ada, kalau tidak salah, kurang lebih itu 7 sampai 10 siswa yang punya kasus. Jadi saya panggil anak itu, saya kasih sanksi hanya adalah ngaji di kantor. Jadi tiap pagi mereka saya suruh ngaji. Yang
tidak, yang belum sampai Al-Quran, kalau udah itu berapa bawa itu. Dan samping saya, mereka secara bergantian itu ngaji, setelah itu bermasuk kelas. Dan itu berlangsung 1 minggu. Jika kalian mengulang lagi, maka kalian akan ngaji lagi. Dan alhamdulillah, anaknya sekarang sudah kuliah. Ketemu saya juga, Bu, berkat sanksi Ibu, saya sudah lancar Bu cara ngajinya. Nah, pada waktu itu Pak Wali Kota Pintar, Pak Sutarmiji dulu, nah, beliau mengatakan, Bapak Ibu guru, kalau menghukum anak jangan dihukum secara kekerasan, jangan membuat anak itu jerak, tapi hukumlah anak itu secara mendidik. Bisa Bapak Ibu lakukan dengan membuat anak itu dihukum, diberi sanksi dengan cara membaca Al-Quran. Itu saya lakukan sebelum beliau menyampaikan seperti itu. Jadi memang memberikan sanksi atau hukuman memang bukan untuk kekerasan, tapi mereka adalah mereka memahami apa istilahnya manfaat positifnya bagi diri mereka sendiri. Ya. Jadi sangat baik sekali apa yang selama ini dilakukan selama 10 tahun sampai saat ini sangat bijaksana dalam tentu dengan banyak kesabaran ya Ibu ya. Jadi banyak kesabaran karena apa? Kesabaran itu penting. Kita sebagai pemimpin menghadapi juga guru-guru yang dihadapi. Jadi kan juga mungkin orang tua murid, tentu banyak pihak yang ada di sekolah itu Ibu ya. Guru 17 karakter, siswa 500 karakter. Orang tua juga sama. Jadi itu banyak sekali yang kita hadapi. Istilahnya stok sabar itu harus luar biasa ya Ibu ya. Jadi memang pembelajaran saya juga sebagai CKP mungkin kedepannya saya di posisi Ibu saya belum tahu juga gitu kan. Tapi dengan begini, dengan wawancara yang saya lakukan kepada Ibu saya belajar gitu kan, bagaimana membangun, membuat bertanggung jawab, bagaimana menyelesaikan kasus yang harus kasus ini tentu berbeda-beda gitu. Nah, terima kasih. Nah, kemudian saya mau minta paling tidak saran-saran yang Ibu berikan kepada saya lah nanti sebagai mungkin generasi penerus Ibu gitu kan, atau referensi atau kesimpulan dari wawancara kita kali ini. Setiap kita menghadapi masalah, kita harus sabar. Itu kuncinya. Siapapun yang kita hadapi, semarah apapun orang yang kita hadapi, kita tidak boleh langsung orang itu marah, kita itu marah. Jangan. Kita perlu, orang itu tidak perlu kita marah, tapi orang itu kita rahmat. Dengan begitu insya Allah di sekolah akan terjalin kekeluargaan, kebersamaan, dan saling rukun satu sama lain. Bukan moralnya benar lawan salah itu kita tinggalkan gitu kan. Jadi benar lawan salah, keputusan benar lawan salah kita tinggalkan. Yang kita ambil adalah dilema etikanya benar melawan benar. Jadi mencari solusi yang terbaik walaupun ini sudah benar, tapi bagaimana kita mencari ini bisa, yang salah ini bisa membuat lebih positif menjadi benar kan ya, benar melawan benar, sehingga suasana yang ada di tempat kita bekerja menjadi suatu yang suasana yang kondusif ya Bu ya, nyaman ya, nyaman. Rumah kita, sekolah kita adalah rumah kita ya, sekolah kita adalah rumah kita, rumah kita istilah bekerja mencari nafkah juga itu ya. Kalau guru datang ke sekolah hanya untuk mengajar, hanya tidak mendidik, itu tidak akan nyaman di dalam sekolah. Guru itu merasakan bahwa sekolah itu adalah rumah kita, itu akan lebih nyaman, lebih enak dalam memberikan pembelajaran dengan kita.
Jadi selama ini kan kita tahunya mengambil keputusan ini, tapi mengambil keputusan ini bukan hanya dipikirkan spontannya, tapi banyak pertimbangan yang harus bagaimana kita kalimat salah kita buat benar, ya, jangan melawan Tuhan. Jadi terima kasih sekali lagi Ibu, saya banyak belajar dari apa yang Ibu sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang saya yang salah, yang kurang pendapat dengan Ibu, tapi di sini saya belajar bagaimana saya ingin memenuhi tugas saya menjadi calon guru penggerak yang mungkin nanti bisa diamalkan di sekolah saya. Apa yang Ibu lakukan, keputusan apa yang Ibu ambil di sekolah Ibu sebagai pembelajaran hidup saya dari Ibu. Yang saya tahu dari swasta gitu kan, SD 28 Pontianak Kota, sekarang 19 Pontianak Kota, berarti memang sudah cukup pengalaman yang luar biasa Ibu. Dan saya juga salut dengan kesabaran Ibu yang selama ini memang sampai cukup orang yang sabar sekali.